Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada pembahasan tentang pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Selain itu, pusat biaya dianut secara luas karena sedemikian banyak segmen bisnis yang tidak mempunyai tanggung jawab pendapatan. Besar kecil pusat biaya tergantung pada aktivitas-aktivitasnya. Akuntansi pertanggungjawaban. Pusat biaya terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pusat laba. Pusat laba, profit center, adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba adalah: yang pertama, laba pusat laba tersebut tahun lalu; yang kedua, laba korporat secara keseluruhan; ketiga, laba pusat laba sejenis; atau yang keempat, laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama, atau menghasilkan jasa yang sama. Dan pembahasan yang terakhir, ketiga, ada pusat investasi. Pusat laba, profit center, adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengambilan investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengambilan investasi atau return on investment, dan kedua metode laba residu atau residual income. Pembahasan yang pertama ada metode pengambilan investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Pembahasan kedua tentang metode residu atau residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja dimisi, adalah selisih antara laba dan kembalian minimum required rate of return
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. RI sering juga disebut EVI atau Economy Value Added. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan investasi atau aset neto. Apabila laba residu digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi, manajer masing-masing divisi termotivasi untuk memaksimalkan laba residu. Keunggulan laba residu antara lain, yang pertama, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurunkan ROI rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan dengan ROI. Yang kedua, laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Selanjutnya, ada kelemahan laba residu antara lain. Yang pertama, laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi, dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Yang kedua, tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi, apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Laba residu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang aset perusahaan dikali tingkat ROI. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.